Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pernahkah kalian tiba-tiba merasa harga barang di warung atau supermarket naik dalam waktu yang singkat? Atau pernah dengar berita Bank Indonesia naikin suku bunga tapi bingung, itu artinya buat apa kehidupan sehari-hari? Nah, ternyata semua itu punya satu benang merah yang sama, yaitu penawaran uang atau yang sering kita sebut dengan money supply. Di sini saya akan membedah satu kasus nyata yang terjadi di Indonesia, yaitu kenaikan BI rate pada April 2024 oleh Bank Indonesia. Sebelum saya membahas contoh kasusnya, di sini saya akan menjelaskan apa sih penawaran uang itu. Penawaran uang adalah total seluruh uang yang beredar di dalam perekonomian suatu negara pada satu waktu tertentu. Tapi jangan bayangkan ini hanya uang kertas di dompet kita saja. Bank Indonesia membagi penawaran uang ke dalam dua kategori, yaitu M1 dan M2. M1 yaitu artinya uang dalam arti sempit, seperti uang kartal atau kertas dan logam, ditambah uang giral seperti saldo rekening giro. Ini uang yang paling cair, paling siap dipakai dalam transaksi. Yang kedua yaitu M2, uang dalam arti luas, mencakup M1 ditambah tabungan, deposito berjangka, dan simpanan value asing. Cangkupan ini jauh lebih besar. Yang mengendalikan penawaran uang adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral, dan salah satu alat utamanya adalah suku bunga kebijakan, yaitu BI rate. Sekarang pertanyaan besarnya, mengapa Bank Indonesia perlu menaikkan BI rate pada April 2024? Apa yang terjadi sampai langkah ini diambil? Terdapat dua, yaitu tekanan dari luar negeri dan tekanan dari dalam negeri. Tekanan dari luar negeri yaitu seperti di Amerika Serikat, inflasi pasca pandemik sangat tinggi. Untuk mengatasinya, Bank Sentral Amerika atau The Fed menaikkan suku bunganya secara agresif hingga ke level tertinggi dalam puluhan tahun. Kebijakan ini dikenal sebagai istilah high for long, artinya suku bunga tinggi dipertahankan dalam waktu yang sama. Dampaknya langsung terasa ke seluruh dunia. Dolar Amerika menguat luar biasa. Indeks dolar Amerika Serikat yang disebut DXY mencapai level 106,25 pada pertengahan April 2024. Hampir semua mata uang dunia melemah. Yen Jepang melemah hampir 9% dan won Korea melemah sekitar 6,5%. Rupiah kita pun ikut terdampak, melemah sekitar 5% sejak awal tahun 2024. Dan ketika rupiah melemah, harga barang-barang impor mulai dari bahan baku, industri hingga energi otomatis naik. Ini yang disebut dengan imported inflation. Lalu yang kedua, tekanan dari dalam negeri. Di sisi domestik, ada kekhawatiran bahwa jika Bank Indonesia tidak bertindak, inflasi Indonesia bisa melampaui batas atas target pemerintah yaitu 3,5%. Selain itu, investor asing mulai menarik dananya dari pasar keuangan Indonesia karena imbal habis di Amerika lebih menarik. Fenomena ini disebut dengan capital outflow. Ketika modal asing keluar dalam jumlah besar, nilai rupiah makin tertekan dan penawaran uang domestik bisa terdistorsi. Terlalu banyak rupiah beredar tapi nilainya terus merosot. Dua tekanan inilah dari luar dan dari dalam yang akhirnya memaksa Bank Indonesia mengambil keputusan tegas, yaitu menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 6,25% pada 23 sampai 24 April 2024 sebagai langkah per-improve untuk menstabilitas penawaran uang dan menjaga kepercayaan pasar. Apa dampaknya dalam lingkup ekonomi moneter? Yang pertama, dampak pada jumlah uang beredar atau M2. Kenaikan BI rate langsung menekan laju pertumbuhan M2. Ketika suku bunga naik, perbankan ikut menaikkan bunga kredit mereka. Akibatnya, permintaan kredit dari masyarakat dan dunia usaha menurun. Ini penting untuk kita pahami. Seperti kredit adalah salah satu mesin utama penciptaan uang dalam sistem perbankan modern. Ketika kredit melambat, pertumbuhan M2 juga ikut melambat. Penawaran uang terkontraksi secara terencana.
Buktinya, inflasi Indonesia yang sempat berada di 2,84% pada Mei 2024 berhasil ditekan turun menjadi hanya 1,60% pada Mei 2025, jauh di bawah batas atas target. Ini tanda bahwa pengendalian penawaran uang berhasil. Yang kedua, dampak pada transmisi kebijakan moneter. Kenaikan BI rate juga menggerakkan seluruh struktur suku bunga di pasar uang. Suku bunga atau Indonia, yaitu suku bunga acuan pasar uang antar bank, ikut bergerak menyesuaikan. Ini membuktikan bahwa transmisi kebijakan moneter berjalan dengan baik. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat operasi pasar terbuka melalui instrumen SRBI atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Caranya, BI menjual SRBI ke pasar, bank dan investor membeli. Uang mereka masuk ke BI sehingga likuiditas di pasar berkurang. Ini yang disebut dengan absorpsi likuiditas. Posisi SRBI pada April 2025 mencapai hampir 882 triliun. Angka raksasa yang mencerminkan betapa aktifnya Bank Indonesia mengelola penawaran uang. Yang ketiga, dampak pada nilai tukar dan stabilitas makro. Dengan suku bunga yang lebih tinggi dan penawaran uang yang terkontrol, imbal hasil aset keuangan Indonesia menjadi lebih menarik di mata investor asing. Aliran modal asing kembali masuk atau capital inflow membantu menstabilkan nilai tukar rupiah. Rupiah yang sempat tertekan di atas 16.000 per dolar berangsur stabil per April 2025. Rupiah bergerak di kisaran 16.855 per dolar, jauh lebih terkendali dan sesuai fundamental ekonomi Indonesia. Yang keempat, dampak negatif yang perlu diwaspadai. Ada dampak negatif yang perlu kita waspadai dalam lingkup ekonomi moneter. Yang pertama, kredit lebih mahal berarti pelaku usaha, terutama UMKM, kesulitan mendapat pembiayaan. Investasi swasta bisa melambat. Yang kedua, konsumsi rumah tangga bisa tertekan karena cicilan pinjaman naik dan masyarakat cenderung lebih menabung daripada belanja. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi berisiko melambat jika kebijakan kontraktif ini bertahan terlalu lama. Inilah trade-off klasik dalam ekonomi moneter, antara stabilitas harga di satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di sisi lain. Bank sentral selalu menjadi berjalan di atas tali. Melihat dari beberapa dampak tersebut, terdapat solusi yang bisa kita atasi. Yang pertama yaitu kebijakan moneter yang adaptif dan terukur. Bank Indonesia perlu menerapkan pendekatan forward looking yang lebih responsif terhadap perubahan data ekonomi. Artinya, kenaikan BI rate tidak boleh menjadi senjata tunggal, yaitu BI harus memadukan suku bunga dengan instrumen lain, seperti operasi pasar terbuka, pengaturan giro wajib minimum, dan intervensi nilai tukar secara terkoordinasi. Yang kedua, solusi penguatan instrumen operasi moneter pro market. SRBI dan instrumen serupa perlu terus dikembangkan agar pasar uang domestik semakin dalam dan liquid. Ketika pasar uang kuat, transmisi kebijakan moneter bekerja lebih efisien. Artinya, setiap keputusan BI rate punya dampak yang lebih cepat dan lebih tepat sasaran ke perekonomian real. Solusi yang ketiga yaitu koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Solusi ini sering dilupakan tapi sangat penting. Pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengendalikan Bank Indonesia. Pemerintah juga harus berperan aktif melalui kebijakan fiskal seperti menjaga pasokan bahan pangan, menstabilkan harga energi, dan mengendalikan belanja pemerintah yang inflasioner. Lalu yang terakhir yaitu solusi yang keempat, literasi keuangan masyarakat. Nah, solusi jangka panjang ini tapi dampaknya sangat besar. Masyarakat yang melek keuangan tidak akan panik ketika BI menaikkan suku bunga mereka, akan tetapi memahami bahwa adalah langkah untuk menjaga stabilitas jangka panjang, bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Demikianlah penjelasan sebuah kasus nyata yang terjadi di Indonesia, yaitu tentang kenaikan BI rate pada April 2024 oleh Bank Indonesia. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys. Bye-bye.